Ditetapkan 4 orang. Yang pertama, pejabat eselon 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Dengan perbuatan tersangka telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas. Hai viewers Kanal 3 dimanapun teman-teman berada. Hari ini saya Ratna Jarum ditemani oleh Om Rudi. Om Rudi, kita akan bahas lagi-lagi minyak goreng yang langka. Terus udah gitu setelah langka sempet ada tapi mahal. Mahal, ya kan? Betul. Sampai Pak Jokowi ini mesti turun tangan bereaksi. Siapa sih sebenarnya yang terjadi? Yang menjadi biang kerok ini siapa nih Mbak ya? Kenapa gitu? Nah, kita akan bahas tema tentang minyak goreng karena memang minyak goreng ini nggak cuma diperlukan oleh industri, tapi rumah tangga juga sangat memerlukan minyak goreng ya. Jadi pabrik-pabrik yang memang menggoreng yang jualan snack segala macam kan. Sebenarnya sih bukan minyak gorengnya Mbak, tapi adalah CPO-nya itu. Ya, karena CPO itu kita ketahui selain untuk sebagai bahan minyak goreng, itu juga untuk bahan kosmetik, Mbak. Betul. Bahan kosmetik, sekarang malah menjadi bahan untuk kendaraan biodiesel. Iya, katanya gitu. Buat penerbangan untuk segala macam. Cuma terutama adalah solar. Kalau Mbak punya mobil diesel dan membeli solar, ada yang namanya B20, B30. Itu artinya biodiesel, Mbak. 20 itu artinya persentasenya. Jadi gitu. Persentase kadarnya ya. Kadarnya CPO yang dipakai untuk menjadi bahan bakar itu. Jadi kalau B20 berarti 20% dari 1 liter itu adalah CPO. Nah, sekarang pemerintah sedang menaikkan menjadi B30. Karena apa? Lebih ramah lingkungan. Iya, benar. Itu. Jadi teman-teman kalau kita lihat tuh kan kemarin banyak sekali ibu-ibu yang ngantri minyak goreng, ada yang pingsan segala macam. Tadinya kita berpikir bahwa Indonesia aja nih yang mengalami kelangkaan, tapi ternyata di beberapa negara tetangga juga sama gitu ya. Mereka membatasi pembelian minyak goreng itu. Retail pembelian minyak goreng. Jadi satu keluarga cuma boleh satu kemasan ya, sekilo. 1 liter atau 2 liter gitu. Dan ini juga perlu ini Mbak, fenomena menarik juga ya bahwasanya masyarakat Indonesia adalah pemakai minyak goreng terbesar di dunia, Mbak. Karena mungkin sini kita suka jajan gorengan kali. Semuanya pokoknya kena goreng-gorengan itu pasti kita enak sih Mbak masalahnya. Baik kelas menengah atas ataupun kelas menengah bawah ya semuanya suka makan gorengan gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya gini, topik kita kali ini adalah keseriusan pemerintahan Jokowi dalam rangka memeriksa hingga Jaksa Agung dalam press release-nya beberapa hari yang lalu menetapkan nih sudah ada 4 tersangka. Salah satunya adalah anak buah dari Menteri Perdagangan. Itu sangat disayangkan ya. Perdagangan ya Mbak. Jadi, ternyata mafianya munculnya dari situ gitu loh. Iya. Ini tidak sangka-sangka Mbak. Saya kira tadinya karena apa? Pada waktu hearing ya antara Memperindak dengan DPR bahwasanya Menteri Perdagangan sudah menyatakan dia sudah melaporkan kepada Polri mafia-mafia yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng ini. Tapi kok ternyata di dalam stuck banget Mbak gitu loh. Susah, 3 minggu kita menunggu bahwasannya waktu itu saya ingat sekali mereka hearing itu hari Jumat Mbak. Hari Jumat Memperindak press release mengatakan bahwasannya Polri akan menyampaikan akan menyampaikan tersangka tersebut pada hari Senin. Ternyata sudah sampai 3 Senin Mbak. Berarti kan udah 3 minggu nih. Tidak ada tidak ada pengumuman siapakah tersangkanya. Baru semalam kita dengar, ternyata dari lingkungan terdekat juga Mbak. Jadi memang ada
sinyalemen dari masyarakat bahkan bilang bahwa kok maling teriak maling nih. Nah, orang dalamnya dari kementerian sendiri. Nah, gitu. dari Jaksa Agung sendiri menyatakan bahwasannya ini akan terus mengembangkan dan tidak menutup kemungkinan kalau memang menteri terlibat, dia akan juga akan diperiksa. Betul. Ya betul, kita setuju. menghargai itu ya, kita mengharapkan sekali ketegasan pemerintah bahwasannya jangan sampai pembantu-pembantu presiden ini tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Karena orang-orang di luar sana kan mereka tidak tahu, Mbak. Iya. Urusan seperti apa, taunya ini adalah Jokowi aja. Iya benar ya, jadi paling gampang soalnya. Paling gampang menyalahkannya gitu. Jadi teman-teman selain tadi pejabat dari atau dirjen ya kalau nggak salah ya posisi levelnya itu adalah dirjen di Kementerian Perdagangan, juga ada pihak swasta memang yang ditetapkan jadi tersangka. Jadi di sini untuk ASN-nya atau untuk dirjennya itu sendiri memang di sini dia memberikan persetujuan untuk perusahaan, padahal perusahaan itu tidak memenuhi syarat untuk diberikan izin persetujuan ekspor. Betul. Nah, kesalahannya itu. Jadi memang ada beberapa pihak swasta nih yang terlibat, yang tadi juga ditangkap dan dijadikan tersangka. Yang setahu saya, Mbak, ya, jadi memperindak itu sebenarnya memberikan izin untuk penjualan ekspor itu apabila produsen di dalam negeri sudah menyiapkan 20% dari produksinya untuk ke dalam negeri dulu. Betul. Kasus yang terjadi kemarin itu karena mereka melihat harga CPO di dunia sedang naik, mereka memberikan cuma keuntungan semata, Mbak. Iya, memberikan keuntungan semata tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat kita nih, sehingga masyarakat kita jadi korban. Ini lebih, menurut saya, Mbak, ini lebih kejam dari teroris, Mbak. Benar. Ya, pelakunya harus dihukum berat. Pertama, kita masih dalam kondisi pandemi, ya kan? Indonesia juga termasuk penghasil sawit terbesar. Kedua, Indonesia penghasil sawit terbesar di dunia, ya kan? Yang ketiga, ini kadang-kadang juga saya heran, Mbak, masyarakat susah mencari minyak sampai ngantri-ngantri pincang-pincang seperti yang Mbak Ratna bilang. Tapi ada seorang putra mahkota yang ujuk-ujuk, Mak, memiliki 16.000. Iya, 16.000 ton. 16.000 ton minyak dibagikan, dengan dalih politik. Ini kejam sekali menurut saya. Itu nyimpannya di mana? Kok kita pertama nyimpannya di mana? Nggak ketemu, bahkan kalau ke supermarket atau minimarket cuma dibatesin. Betul. Cuma beli 2 liter. Betul. Gitu. Jadi kok tiba-tiba ucruk-ucruk ada satu kekuasaan yang bisa ada lagi, Mbak, satu partai yang menjual minyak. Aduh, ironis banget. Menjual minyak, tapi dengan iming-iming bukan, Mbak. Dengan iming-iming harus menjadi anggota partai. Aduh, itu juga. Iya kan? Benar-benar money politik ya. Money politik udah seperti ini. Ini semua segala cara. Saya juga sempat itu, Mbak. lihat ya, di beberapa ini ya, WhatsApp grup sebenarnya. Betul. Jadi, mereka tuh ganti kemasannya gitu loh. Itu ada triknya. Nah, kalau misalkan seperti itu, mereka beli minyak curah, Mbak. Iya, beli minyak curah, lalu diganti dengan kemasan sederhana. Nah, dengan kemasan sederhana ini dilabeli oleh label-label yang kemarin-kemarin suka demo-demo itu, Mbak, yang sholatnya di jalanan, tidurnya di masjid. Gitu. Jadi teman-teman viewers Kanal 3, jadi semua tersangka ini sebenarnya diduga melanggar pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Ya. Jadi mereka juga terutama si Bapak Dirjen ini karena mengatur pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor dan memberikan persetujuan, ini juga ada satu pasal mengenai Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 2 Perdagangan Luar Negeri per 1/2022 ya, mengenai petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor. Betul. Saya rasa juga akan berkembang terus nih, Mbak, pasalnya, Mbak. Gitu akan berkembang terus pasalnya. Karena apa? Nggak mungkin lah dia cuma hanya melanggar itu dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Lah iya, apalagi dari pihak swasta, Mbak. Iya kan? Ya, ini yang perlu didalami oleh pihak kejaksaan. Mudah-mudahan pihak kejaksaan jangan masuk angin, Mbak. Iya, apakah anak buahnya Pak Menteri? Pak Menterinya nggak tahu nih seperti anak buahnya, apakah wewenangnya terlalu besar? Betul. Ini juga cukup lama. Lalu kontrolnya bagaimana, Mbak, sebagai ini? Ya kan? Sebagai atasan. Itu tadi saya bilang bahwasanya mungkin ini tidak hanya pasal tadi tentang undang-undang perdagangan. Ya mungkin nanti ada ujung-ujungnya
pasti ada namanya undang-undang apa tuh Mbak ya? Korupsi mungkin korupsi, ya? Korupsi. Jadi memang di sini bertindak bersama-sama, memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, sehingga terkena pasal 4 undang-undang korupsi itu Mbak. Betul. Jadi di sini mungkin dugaan yang tadi Om Rudi sampaikan benar ya. Jadi pemberian fasilitas ini patut diduga merupakan salah satu upaya tindak pidana korupsi ya, dari penyalahgunaan wewenang yang dimiliki ya. Jadi di sini penyidik dari Kejaksaan Agung menemukan sejumlah perbuatan yang berkaitan dengan dikeluarkannya persetujuan ekspor atau PIE tadi kepada eksportir yang tidak memenuhi syarat market obligation atau DMO ya, dan juga domestic price obligation. Jadi kenapa bisa begitu? Dikeluarkannya persetujuan ekspor tadi kepada eksportir yang tidak memenuhi syarat atau yang seharusnya ditolak, ini menjadi pintu masuk kejaksaan dalam memeriksa pihak swasta dan juga siapa sih yang memberikan persetujuan ekspor tersebut ya. Kita berharap, semuanya berharap ya bahwa harga minyak goreng akan turun kembali normal seperti biasa. Karena tadi perlu disampaikan Indonesia adalah negara penghasil CPO terbesar di dunia, jadi kalaupun untuk melakukan fasilitas ekspor keran ekspor dibuka, diwaspadai atau harus berhati-hati bagaimana impact-nya dengan kondisi pasar di dalam negeri. Gitu, dan dalam kasus ini juga Mbak, pembelajaran juga buat masyarakat kita, agar jangan terbiasa dengan subsidi Mbak. Oh gitu. Iya, karena harga minyak 14.000 itu kan subsidi pemerintah, Mbak. Iya, benar. Pemerintah sudah memberikan subsidi kepada masyarakat sebesar kalau nggak salah Rp1.000 per liternya. Kita harus terbiasa dengan mekanisme pasar. Seperti yang sudah dilakukan untuk BBM, Jadi kita lepas dengan mekanisme pasar. Apabila memang harga pasar di dunia itu turun, internasional turun, kita juga ikut menikmati. Apabila naik, kita juga ikut menikmati juga. Mudah-mudahan masyarakat kita semakin cerdas, bahwasannya segala sesuatu itu tidak mudah mengatur orang banyak. Iya betul ya. Jadi memang mafia-mafia ini harus diberantas, diusut tuntas. Siapa sih yang bermain? Karena memang impact-nya itu terhadap harga kemarin itu yang melambung cukup tinggi tapi juga kita ketahui bahwa harga itu tadi ada harga di dunia juga untuk harga CPO tadi. Betul. Jadi teman-teman itu yang bisa kita sampaikan. Semoga harga minyak goreng bisa stabil lagi. Bisa stabil. Kita bisa menikmati gorengan lagi, Mbak. Nah, kita juga diskusi ini kudunya ada gorengan nih, Mbak. Iya, nanti kita ada. Oke, semoga tercerahkan semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Kanal 3. Jika ada pertanyaan, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Sampai jumpa. Bye.